Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam acara Lentera Malam, pujian, doa, dan renungan. Mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Show to the Lord all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Show to the Lord all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Selamat malam Bapak Ibu, selamat jumpa kembali dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi, kita bisa menghadap kekudusan Tuhan pada malam hari ini. Walaupun kita berada di tengah suasana yang ya sedikit mencekam ya di berbagai daerah ya, sangat meresahkan akibat COVID-19 ini. Tapi malam ini saya mengajak kita untuk tetap dalam suasana semangat ya, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami senantiasa bersyukur kepadamu karena kasih pimpinan dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kami. Malam ini Tuhan kami kembali mau menggumuli firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengenal lebih dalam akan makna firman-Mu bagi kami. Kami mohon kekuatan-Mu ya Allah Roh Kudus memampukan kami sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan dan renungkan bersama malam ini benar-benar menjadi penguatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kuasa dan kumpulan-kumpulannya, seperti paku-paku yang menancap, diberikan oleh suatu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam satu topik, Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Pengkhotbah ini, kita akan melihat dan menjumpai kurang lebih 35 kata sia-sia di dalamnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kitab Pengkhotbah ini hampir diwarnai oleh kata sia-sia. Dan ini membuat banyak orang mungkin dalam tanda kutip salah kaprah. Seakan-akan kitab Pengkhotbah ini menampilkan sikap pesimis terhadap kehidupan ini. Apakah itu benar? Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita memperhatikan secara mendalam kitab Pengkhotbah ini, sikap pesimis terhadap kehidupan yang seakan-akan ditampilkan oleh pengkhotbah tidaklah benar. Karena sesungguhnya dalam kitab Pengkhotbah ini, pengkhotbah sedang mempresentasikan kehidupan manusia yang tanpa Tuhan. Sekali lagi, pengkhotbah sedang mempresentasikan kehidupan manusia tanpa Tuhan.
Atau dengan kata lain, manusia menjalani kehidupan dengan mengandalkan kekuatan-kekuatannya sendiri. Itu yang pada umumnya dipresentasikan oleh kitab pengkhotbah. Karena itu pengkhotbah sesungguhnya ingin mengatakan, tanpa Tuhan, apapun yang ada di kolong langit ini, apapun yang ada di bawah matahari ini, sia-sia adanya. Hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara diungkapkan ya, dan dapat kita lihat dalam beberapa ayat kitab pengkhotbah yang seolah-olah kontradiksi. Kalau kita memperhatikan setiap kata sia-sia yang diungkapkan oleh pengkhotbah, sesungguhnya kita akan melihat ungkapan-ungkapan di sana, ungkapan-ungkapan yang kontradiksi. Ya. Bahwa manusia menjalani kehidupan ini, ya, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan bukan menjadi andalan dalam semuanya itu. Jadi kata sia-sia yang diungkapkan sebanyak kurang lebih 35 kali dalam kitab pengkhotbah itu, ya, tidak bermaksud untuk mengungkapkan bahwa hidup ini tidak ada artinya. Hidup ini tidak ada fungsinya. Hidup ini adalah sia-sia adanya, tidak. Melainkan sesungguhnya pengkhotbah ingin mengatakan bahwa hidup ini sungguh bermakna ketika Tuhan bersama dengan kita. Tapi adalah sia-sia adanya kalau hidup kita ini jauh dari Tuhan. Itu inti dari wejangan-wejangan hikmat yang ada dalam kitab pengkhotbah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ayat 13 yang sudah kita baca tadi, yang merupakan klimaks dari kitab pengkhotbah ini, ya. Di situ diungkapkan, coba kita perhatikan ayat 13 dari pembacaan kita. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Dua hal, takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Inilah kunci sebenarnya dari apa yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah. Pertama, takut akan Allah. Takut bukan berarti menjauhi Allah, tapi justru takut berarti mendekatkan diri untuk tetap didekap oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Takutlah akan Allah dan lakukanlah perintahnya. Ini action kehidupan kita. Menjalani kehidupan ini, kita dekat dengan Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku dari perintah Tuhan. Itulah pesan utama dari kitab pengkhotbah. Dan pesan ini Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi wejangan hikmat bagi kita pada malam hari ini. Khususnya di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang saat sekarang ini sedang kita hadapi. Ada banyak hal yang merisaukan kehidupan kita. Ada banyak hal yang membingungkan. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin khawatir tentang bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun pergumulan kehidupan kita, apapun kondisi kita, kalau kita bawa dalam kasih Tuhan, kita bawa bersama dengan Tuhan, kita mendekatkan diri bersama dengan pergumulan kehidupan kita dengan Tuhan, kita percaya Tuhan selalu ada solusi, selalu ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Yang penting adalah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak lupa kewajiban kita adalah melakukan perintah-perintahnya dalam menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berpegang teguh pada pengharapan, kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita berpegang erat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dan kita tetap
melakoni kehidupan ini dalam kebenaran kasih Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku dari perintah-perintah Tuhan itu. Amin. Engkau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan kesempatan untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Sempurna sepertimu. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sungguh wejangan firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami pada malam hari ini. Kami diingatkan untuk tetap dekat kepada Tuhan, untuk tetap berada dalam rangkulan kasih Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan dan kami percaya bahwa apapun bentuk kehidupan yang kami alami, kalau kami tetap berada dalam kasih Tuhan, maka hidup kami akan menjadi indah adanya. Dan Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari pemberitaan firman-Mu, untuk menjadi pelaku dari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon pimpinan-Mu di dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya.
baik dalam hidup pribadi kami maupun dalam rumah tangga kami, dan dalam kebersamaan kami selaku jemaat Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Semoga berkat, mujizat, dan anugerah Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Tetap berdoa dan bersyukur. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.